Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Anjani dengan NIM B1031211049, Prodi Akuntansi kelas C. Tugas yang diberikan dengan mata kuliah Good Corporate Governance dengan dosen pengampu Ibu Rusliawati. Baik, saya akan menganalisa sebuah laporan keuangan PT Spindo. Nah, sebelum itu kita di sini fungsinya ingin membikin atau menganalisis sebuah laporan keuangan. Tapi pertanyaannya, apakah kita harus punya dasar accounting yang kuat nggak untuk bisa mengerti sebuah laporan keuangan? Perlu nggak jadi akuntan dulu untuk ngerti laporan keuangan? Nggak perlu kan? Kita di sini hanya ingin menganalisis gitu ya, akuntan itu yang buat. Jadi kita nggak harus buat laporan keuangan. Jadi buat itu tidak perlu, tetapi kita harus bisa atlet dalam menganalisis sebuah laporan keuangan. Apalagi dalam menganalisis terkait tentang Good Corporate Governance. Seperti itu. Baik, langsung saja saya akan menganalisa tugas laporan keuangan yang dimana saya akan menganalisa terkait PT Silvax Industry of Indonesia Tbk atau PT Spindo Tbk. Yang pertama yaitu ada profil perusahaan PT Silvax Industry of Indonesia Tbk. Bisa lihat saja langsung di depan ini. Nah, perusahaan PT Silvax Indonesia ini adalah produsen pipa baja dengan kapisan produksi terbesar di Indonesia dan berpengalaman dalam memproduksi berbagai macam tipe baja atau tabung dalam berbagai bentuk produk. Produk perusahaan telah memperoleh berbagai standar verifikasi domestik dan internasional. Nah, untuk profil perusahaan, nama PT Silvax Industry of Indonesia Tbk atau Spindo, kemudian jenis perseroan terbatas atau terbuka, kemudian simbolnya di IDX ada ISSP, kemudian industrinya pipa baja dan tahun berdiri 1971 Surabaya, pendirinya yaitu ada Ibnu Susanto, kantor pusat yang terletak di Jalan Kalibutu 189 sampai 191 Surabaya. Kemudian produknya ada pipa baja otomotif, konstruksi, migas dan furnitur. Nah, yang pertama ada struktur kepemilikan perusahaan dimulai dari manajemen yang dibagi menjadi dua, yaitu Dewan Komisaris yang adanya komisaris utama dan komisaris independen. Lalu yang kedua, Dewan Direksi, adanya direktur utama, wakil direktur utama, direktur, wakil direktur, dan direktur independen. Selanjutnya ada tujuan, visi, dan misi dalam suatu perusahaan ini. Tujuannya dari perusahaan ini adalah menyediakan barang dan jasa industri untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Lalu visinya yaitu adalah menjadikan perusahaan pipa baja yang terpercaya, terbesar, dan terlengkap di dunia. Lalu misi perusahaannya adalah untuk menyediakan suatu produk pipa baja. Solusi dari perusahaan ini yaitu untuk meningkatkan mutu kehidupan dalam bermasyarakat. Lalu selanjutnya adanya struktur kepemilikan saham, yaitu yang pertama Ibnu Susanto dengan 42,51%, lalu Teja Sukma Hudianto 3,5%, lalu Sudiarto Sujoparkono dengan 14,99%, lalu Tikmat Utomo dengan 7,4%, lalu Warda Udianto 12,22%, lalu Gunawan Udianto 3,5%, lalu Herna Rudianto 3,5%, lalu Hardiman Utomo dengan 5,50%, lalu Gang Hardiman Utomo lalu 5,54%, lalu Bambang Prajitno Utomo dengan 5,54%, lalu Weli Susanto 0,5%, lalu 12 Haru Susanto 0,5%. Nah, di bawah ini adanya PT Jakra Bakti Putra CBB dengan 55,49%, kemudian masyarakat kurang lebih 35,70%,
Lalu adanya beberapa anak perusahaan PT Spindo, antara lainnya itu yang pertama PT Spindo Engineering Industry, lalu yang kedua PT Sangkos Indonesia, dan yang ketiga PT Proses. Nah, untuk selanjutnya nih, adanya perlindungan terhadap hak pemegang saham dan pelindungan kepada para pemegang saham minoritas yang mencakup hal-hal berikut, yaitu yang pertama, ketersediaan hak prioritas apabila Spindo menambah penerbitan saham. Lalu yang kedua, untuk memutuskan atas persetujuan tentang transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS. Lalu yang ketiga, hak meminta pengendalian negeri atau pengadilan yang relevan untuk menunjuk tim pemeriksa berkaitan dengan terhadap Dewan Komisaris atau direksi yang telah melakukan tindakan ilegal yang menimbulkan kerugian terhadap para pemegang saham, para pemangku kepentingan atau Spindo. Lalu yang keempat, mengizinkan sebagian untuk melakukan pemberian suara atas saham mewakili para pemegang saham dalam RUPS Spindo. Lalu yang kelima, menetapkan proses dan prosedur untuk RUPS tanggung jawab dengan komisaris dan dewan direksi, komisaris independen, struktur pengawasan dalam waktu yang memadai bagi pemegang saham untuk berkonsultasi dengan menggunakan hak suaranya. Lalu di sini adanya pelarangan untuk memperdagangkan oleh orang dalam atau trading yang dilakukan oleh pihak manapun untuk mengeksploitasi informasi untuk merugikan Spindo dan para pemegang saham maupun keuntungan pribadi. Lalu memberikan suatu informasi kepada para pemegang saham tentang tindakan korporasian yang spesifik, yaitu antara lain adanya penerbitan saham-saham baru, program pembelian kembali saham-saham transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan dan transaksi-transaksi yang signifikan. Lalu di sini adanya tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komisaris Independen, dan struktur pengawasan. Yaitu yang pertama, ada Dewan Komisaris, tanggung jawabnya adalah pengawasan terhadap kebijakan pengurusan jalannya kepengurusan pada umumnya baik mengenai perusahaan maupun usaha perusahaan dan memberikan nasihat kepada direksi. Lalu yang kedua, mengawasi pelaksanaan tugas komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Lalu yang ketiga, mengawasi pelaksanaan manajemen resiko. Lalu yang keempat, mengawasi efektivitas penerapan tata kelola perusahaan. Lalu yang kelima, mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu di sini adanya keanggotaan dan komposisi. Dewan direksi ini paling kurang terdiri dari 3 orang atau Dewan Komisaris dengan susunan sebagai berikut, yaitu yang pertama 1 orang komisaris utama, yang kedua 1 orang komisaris lebih, lalu yang ketiga 1 orang komisaris independen atau lebih. Selanjutnya adanya komisaris independen paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota. Dewan Komisaris ini merupakan komisaris independen yang memiliki kesehatan sebagai berikut. Misalnya, bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan perusahaan dalam waktu 6 bulan terakhir, kecuali pengangkatan kembali sebagai kombinasi independen perusahaan pada periode berikutnya. Kemudian tidak mempunyai saham baik pun langsung maupun tidak langsung pada perusahaan, kemudian tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota indeksi atau pemegang saham utama perusahaan, dan tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Kemudian selanjutnya, kombinasi independen yang telah menjabat selama 2 periode masa dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya. Sepanjang tersebut menyatakan dirinya itu tetap independen kepada RUPS dan pernyataan definisi tersebut wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
Lalu adanya komite audit dan komite lainnya meliputi peran, tanggung jawab, komposisi, dan efektivitas. Yang pertama, adanya komite audit dalam melaksanakan tugasnya. Komite audit ini mempunyai tanggung jawab sebagai berikut, yaitu yang pertama, memberikan pendapat atas independen kepada Dewan Komisaris. Lalu yang kedua, penelaahan atas laporan keuangan. Lalu yang ketiga, penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha dalam suatu perusahaan. Lalu yang keempat, memberikan pendapat independen dan dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan jasa yang telah diberikan. Lalu yang kelima, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasari pada independensi ruang, lingkup penugasan, dan imbalan jabatan. Kemudian ada komposisi dan keefektifan. Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang. Anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar perusahaan. Anggota komite audit yang kedudukannya sebagai komisaris independen itu bertindak sebagai ketua komite audit dalam hal komisaris independen yang menjadi anggota komite lebih dari 1 orang, maka salah satunya bertindak sebagai ketua komite audit. Lalu masa tugas anggota komite ini selama 2 tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan dan dapat dipilih kembali hanya dalam 1 periode. Berikut nih, dapat memberikan sewaktu-waktu anggota yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris jika bersangkutan tidak melaksanakan tugas sebagaimana yang disebutkan dalam piagam komite audit. Baik, komite yang selanjutnya adalah komite nominasi dan regenerasi. Yang pertama terkait fungsi nominasi, yaitu memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota direksi dan atau anggota direksi Dewan Komisaris. Kemudian memberikan kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi dan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris. Selanjutnya, membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kerja anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah diukur sebagai bahan evaluasi. Nah, yang kedua ini terkait fungsi remunerasi, yaitu yang pertama memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai yang pertama struktur remunerasi, kemudian atas remunerasi dan besaran atas remunerasi. Lalu yang kedua, Dewan Komisaris ini melakukan penilaian kerja dengan kesesuaian dengan ASEAN yang diterima masing-masing anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris. Lalu yang ketiga, komite nominasi dan remunerasi ini paling kurang terdiri dari 3 orang dengan ketentuan tersebut, yaitu yang pertama, 1 orang kedua merangkap anggota yang melakukan komisaris independen. Lalu yang kedua, anggota lainnya dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris, pihak yang berasal dari luar perusahaan atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah direksi yang membidangi sumber daya manusia. Untuk menerapkan tata ruang perusahaan itu sebagai salah satu proses menjaga suatu keseimbangan usaha perusahaan dalam jangka panjang yang mengutamakan kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan. Lalu dalam pelaksanaan perusahaan itu sudah mengedepankan 5 prinsip, yaitu yang pertama transparansi, akuntabilitas, serta pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran serta kesetaraan. Mungkin hanya itu dari saya terkait tentang analisis PT Spindo ini yang berkenaan dengan Good Corporate Governance ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.